Pada pagi hari, sebelum ulang tahunnya yang ke-28 bosnya Ziwei memanggilnya ke kantor dan memecatnya. Alasannya adalah kehidupan Ziwei terlalu menyedihkan, dan itu membuat karyawan lain ikut sedih, dan menurunkan produktivitas mereka. Ziwei memintanya untuk mempertimbangkan kembali karena dia seharusnya tidak bersedih di hari ulang tahunnya. Tetapi bosnya bilang bahwa menganggur pada usia 27 lebih baik daripada menganggur pada usia 28. Di malam hari, Ziwei pergi ke bar untuk minum. Di sekitarnya banyak sekali pasangan yang menikmati waktu mereka bersama, sementara Ziwei malah mengeluh tentang hidupnya kepada seorang mas-mas bartender. Tiba-tiba, sekelompok perampok menerobos masuk dan menahan semua orang dengan todongan pistol. Mereka memerintahkan orang-orang untuk menelpon orang-orang terdekat mereka dan meminta tebusan. Biasanya ketika mereka mengirimkan uang mereka akan dibebaskan dan semua orang segera menelepon orang tua, teman pasangan, atau pasangan mereka. Tetapi Ziwei terlihat kebingungan. 1 jam kemudian orang terakhir membayar uang dan pergi tetapi Ziwei masih berada di sana, berlutut dan meminta pengampunan, bahkan hingga akhirnya membuat para perampok merasa kasihan padanya, dan akhirnya menyuruhnya duduk agar Ziwei bisa curhat tentang masalahnya. Dan akhirnya, perampokan itu entah bagaimana berubah menjadi sesi curhat karena membantu Ziwei mengatasi masalah hidupnya. Mereka bahkan berpikir untuk memberinya sejumlah uang yang mereka kumpulkan. Tetapi kemudian tiba-tiba polisi tiba di luar para perampok membawa Ziwei keluar dengan todongan senjata, karena mengira dialah yang memanggil polisi. Mereka menyadari bahwa mereka seharusnya nggak percaya kepada orang yang kesepian seperti Ziwei, tetapi sudah terlambat dalam baku tembak berikut. Para perampok terbunuh, Ziwei pun mencoba berjalan ke arah polisi. Namun dia kepeleset kulit pisang, dan berakhir di rumah sakit. Komedi klasik kesepiannya menjadi masalah. Sekali lagi ketika dokter meminta walinya untuk menandatangani formulir persetujuan rumah sakit, ketika dia tidak memiliki wali siapapun di hidupnya, tapi kemudian keajaiban terjadi seorang gadis cantik muncul dan mengaku sebagai pacarnya, dan menandatangani surat-suratnya. Ziwei pun pulih dalam waktu singkat, setelah dirawat dan kembali ke rumah tanpa berterima kasih pada gadis misterius tadi. Di rumah dia menyiapkan kue ulang tahun untuk dirinya sendiri seperti yang dia biasa lakukan sejak kematian orang tuanya 10 tahun lalu. Tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu dan membukanya ternyata itu adalah gadis dari rumah sakit kemarin. Namun Ziwei yang tidak terbiasa berbicara dengan wanita terkejut, dan langsung menutup pintu itu dengan keras. Gadis itu dengan memaksa membuka pintu itu, dan memperkenalkan dirinya sebagai agen asuransi bernama Angel. Sebelum orang tuanya meninggal orang tua Ziwei mendaftarkannya ke sebuah program, di mana jika dia tidak dapat menemukan pacar sampai dia berusia 28 tahun, perusahaan asuransi ini akan memberinya pacar. Kedua orang tuanya udah menduga putra mereka jomblo akut, bahkan sejak Ziwei berusia 8 tahun, Angel menunjukkan padanya sebuah cincin ajaib yang bisa mengubah suatu benda menjadi seorang gadis. Dengan begitu Ziwei dapat memilih barang apa saja di kamarnya dan mengubahnya menjadi pacarnya. Dia pasti sudah tahu tentang segalanya tentang Ziwei, sehingga dia tidak perlu berbuat banyak untuk membuatnya terkesan. Ziwei bahkan dapat menggunakan cincin itu untuk uji coba dan mengkonfirmasi pembeliannya, hanya jika dia sudah menemukan pacar pilihannya di malam hari. Ziwei berada di kamar mandinya dan dia nggak sengaja menjatuhkan sabunnya, dan ternyata sabun itu segera berubah menjadi seorang gadis bernama Sophie yang terobsesi dengan kebersihan. Sophie membantunya mandi tetapi Ziwei terlalu malu untuk melakukan hal itu, dia pun mendorongnya keluar dari pintu, dan Sophie melihat bahwa rumah Ziwei terlalu jorok. Beberapa saat kemudian Ziwei keluar dari kamar mandi dan melihat rumahnya jadi tempat terbersih yang pernah ada. Pada malam hari mereka tidur bersama tetapi Sophie secara agak sengaja mendorongnya dari tempat tidur, dia mengikutinya kemanapun Ziwei pergi dengan obsesi membersihkan semua yang disentuhnya. Ziwei bertemu dengan Angel dan mengeluh bahwa dia lebih memilih pacar yang lebih kurus. Angel memarahinya karena komentar tersebut tetapi Angel memberi solusi untuk menggunakan Sophie sampai habis untuk menyingkirkannya, karena secara basic Sophie adalah sabun yang bisa habis. Entahlah mulai hari itu, Ziwei mandi setiap jam, bahkan Sophie mulai mengeluh karena Ziwei yang sudah tidak kotor lagi. Akhirnya dia pergi bermain sepak bola dengan anak-anak tetangga.
Meskipun dia lebih banyak berguling di tanah daripada bermain dan rencananya berhasil, setelah pertandingan Shopee sangat ingin membersihkannya, sehingga dia bersikeras untuk pergi ke kamar mandi umum tempat semua pemain lain juga ada di sana. Sementara Shopee menyabuni Ziwei dengan sabun, orang-orang yang lain mengira mereka melakukan sesuatu yang lain. Ziwei keluar. Beberapa saat kemudian, dan seorang pria mengolok-oloknya karena memiliki pacar yang kelebihan berat badan. Tiba-tiba Shopee keluar dari kamar mandi dengan penampilan yang sangat berbeda dari beberapa menit yang lalu. Dia telah kehilangan berat badannya karena sering mandiin Ziwei. Ziwei akhirnya mulai menyukainya sebagai pacar, dan sudah enggak ingin menyingkirkan Sophie lagi. Untuk menjaganya lebih lama dia pun berhenti mandi sama sekali. Seminggu kemudian dia bertemu Angel lagi, dan menceritakan masalahnya seiring waktu Shopee menjadi frustasi untuk membersihkan Ziwei, tetapi Sophie tidak mengizinkannya. Meskipun dia bau pada malam hari. Ziwei pulang larut malam, dari Indo April, dan berharap Shopee sudah tidur, tapi Shopee memergokinya membeli beberapa sabun mandi baru. Sophie pun menuduhnya selingkuh dan melarikan diri, sedangkan di luar hujan melanda dan membuat Shopee menghilang menjadi gelembung. Ziwei yang patah hati pergi ke Angel lagi. Angel pun menjelaskan bahwa dia sekarang dapat memilih objek yang lain. Angel pun menjelaskan bahwa dia sekarang dapat memilih objek yang lain lagi untuk jadi pacarnya, daripada sabun, dan dengan motivasi baru Ziwei kembali ke rumah dan memilih ikan emasnya sebagai pacar berikutnya. Si ikan emas berubah menjadi gadis cantik dari Jepang, yang tidak mengerti bahasa Mandarin. Dia juga memiliki ingatan ikan emas yang berarti dia tidak dapat mengingat sesuatu selama lebih dari 7 detik, atau ingatannya hanya selama 7 detik. Itu karena itu ia sering mencoba makan sushi dari lemari es, dan lupa siapa Ziwei. Untuk mengatasi masalah tersebut Ziwei menuliskan namanya dan menuliskan bahwa Ziwei adalah pacarnya di pergelangan gadis tersebut, agar si gadis selalu mengingatnya. Ini membantu mereka berkomunikasi selama beberapa hari. Tetapi suatu hari dia tidak sengaja menghapus tulisan itu, dan malah kabur dari rumah. Jiwa yang panik pergi untuk mencarinya dan menemukan si gadis sedang makan di depan sebuah kios. Kerumunan orang-orang telah berkumpul untuk melihatnya makan beberapa piring makanan di jalanan. Saat Ziwei mencoba membawa gadis itu pulang, mereka menghentikannya. Akhirnya dia pun menyerang orang-orang itu dengan kursi tidak seperti dirinya yang normal. Kemudian dia merekam video mereka bersama membicarakan tentang hubungan-hubungan mereka. Dia juga mulai membuat vlog kehidupan sehari-hari mereka, sehingga si gadis dapat menontonnya nanti dan mengingat hal-hal yang mereka lakukan bersama. Namun seiring berjalannya waktu Ziwei menjadi bosan dan lelah karena merasa menjadi ibu dari gadis itu daripada menjadi pacarnya. Dan suatu malam, dia pun menggambar hati di pergelangan tangannya dan mengubahnya kembali menjadi ikan emas. Aduh sedih. Dia bertemu Angel lagi keesokan harinya. Dan bilang kepadanya bahwa dia menginginkan gadis yang cool dan edge daripada yang lembut dan imut, dan benda yang sempurna untuk itu adalah pisau. Oleh karena itu dia pun langsung melemparkan pisaunya dan mengubahnya menjadi seorang gadis, dan wanita itu sama seperti apa yang Ziwei inginkan dan bersifat kebalikan dari gadis ikan mas tadi. Tepat setelah dia hidup, si wanita pisau bilang bahwa dia ingin keluar karena di dalam ruangan terasa pengap. Ketiganya pun pergi jalan-jalan, tetapi di tengah jalan mereka dihentikan oleh sekelompok preman. Si wanita itu dengan cepat melawan mereka dan mengusir mereka dengan gerakannya yang tajam. Ziwei jadi sedikit takut padanya, sehingga dia setuju dengan apapun yang si wanita pisau katakan. Si wanita itu meminta Ziwei mengantarnya ke kota sebelah, di mana itu adalah tempat kelahiran wanita pisau itu. Ternyata secara emosional si wanita pisau terikat dengan pembuatnya yang dulu memiliki toko pisau, tetapi sekarang malah jual ikan. Si wanita pisau melihat membuatnya menggunakan pisau lain, dan cemburu saat pembuatnya menyebutkan bahwa pisau yang sedang dipakainya adalah pisau terbaik yang pernah dia gunakan. Si wanita pisau pun patah hati dan menjelaskan kepada Ziwei, bahwa dia tidak akan pernah bisa mencintai Ziwei seperti dia mencintai pembuatnya. Aduh. Dan pada akhirnya, Ziwei mengubahnya kembali ke versi pisau dan meninggalkannya di dekat toko ikan. Beberapa saat kemudian pemiliknya melihat sebuah pisau di luar dan menaruhnya di rak pisau. Di malam hari, Ziwei bertemu dengan Angel lagi. Angel frustasi karena jiwa tidak kunjung menemukan gadis untuk jadi pacarnya, di mana hal itu membuat Angel tidak jadi dapat komisi dari kerjaannya.
Angel pikirin cewek terlalu pilih-pilih untuk seorang yang sangat ingin mendapatkan pacar. Ziwei pun mengungkapkan bahwa sulit baginya untuk berbicara dengan gadis-gadis karena sesuatu hal yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jadi seorang gadis yang dia pikir pacarnya Ziwei menuduh Ziwei melakukan pelecehan, karena Ziwei menyentuh tangannya dan saat sampai di rumah Jiwa pun melempar benda-benda acak ke tanah. Dan menciptakan beberapa gadis untuk menguji apakah benda-benda itu cocok untuk jadi pacarnya, namun gadis dari tanaman kaktus menyakitinya, sedangkan gadis dari biji kopi terlalu bertenaga, dan gadis dari boneka Rusia malah menciptakan lebih banyak gadis daripada yang dia inginkan. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengubah smartphone-nya menjadi pacarnya, karena smartphone mengetahui segalanya tentang Jiwa. Dia yakin pacarnya yang berikutnya ini adalah orang yang tepat, dan akhirnya smartphone itu berubah menjadi wanita canggih yang bisa membaca pikiran Ziwei tanpa bilang apa-apa. Tepat setelah dia hidup dia memesan makanan dari tempat favoritnya, dan menata meja sesuai keinginan Ziwei. Dia dapat membantu Ziwei dalam hal apapun, karena dia adalah objek terpintar di kamarnya Ziwei. Sore itu mereka pergi ke restoran untuk makan siang, sementara mereka makan. Mantan pacar Ziwei yang dulu menghancurkan hatinya tiba dan duduk di sebelah meja Ziwei. Dia membual tentang pacarnya yang kaya kepada Ziwei yang dimana si gadis smartphone sepertinya membenci mantan Ziwei. Jadi dia menatap HP gadis itu, dan mengirim SMS ke semua pacarnya. Saat ini para pacarnya pun tiba di restoran dalam waktu singkat, dan rahasianya terungkap di depan semua orang. Dan oleh karena hal itu membuat Ziwei lebih jatuh cinta lagi pada si gadis smartphone. Ketika mereka kembali ke rumah, si gadis membuatnya duduk di sampingnya dan langsung menyeruduk bibir Ziwei, dan beberapa saat kemudian Ziwei tidur, dan terungkap bahwa smartphone itu sebenarnya adalah benda jahat. Dia telah hidup untuk membuat hidup Ziwei seperti neraka karena selalu menyiksanya saat masih jadi smartphone. Ziwei sering bermain dengannya, hingga baterainya habis mengurungnya di toilet selama berjam-jam, selalu menjatuhkannya dan menyiksanya secara menyeluruh. Semua ini karena dulu si gadis smartphone hanya bisa pasrah saat menjadi HP, dia ingin membuatnya merasakan rasa sakit yang sama seperti yang dia dan perangkat elektronik lainnya hadapi setiap hari. Oleh karena itu dia mencuri cincinnya dan mengubah speaker menjadi robot vacuum cleaner, dan kotak P3K menjadi manusia. Mereka secara kompak melakukan operasi pada Ziwei, dan mengubahnya menjadi perangkat yang akan mengikuti perintah si gadis smartphone. Ketika Ziwei bangun dia hampir enggak bisa bergerak. Kotak P3K bilang bahwa mereka telah memasang perangkat ke jantung Ziwei yang berarti tubuhnya bukan lagi miliknya, tetapi sekarang dia adalah robot. Di sisi lain Angel stres karena Ziwei tidak menyukai gadis manapun yang dia dapatkan, dia pun mengirim SMS. Ziwei? Apakah dia telah membuat kemajuan dan mendapat balasan bahwa dia ingin mengkonfirmasi gadis smartphone sebagai pacarnya? Di samping itu foto profil Ziwei diganti dengan foto Zai dan gadis smartphone. Lengkap dengan filter kucing di wajah mereka, namun Angel tahu bahwa Gewe tidak suka memasang filter hewan di fotonya, sehingga membuatnya percaya bahwa ada yang gak beres dari hal ini di rumah. Gadis smartphone membuat Ziwei mengerjakan perintahnya, sama seperti yang Ziwei lakukan padanya selama bertahun-tahun. Saat hari mulai gelap, si gadis smartphone membawanya ke unit penyimpanan besar untuk menemukan lebih banyak benda yang dapat diubah menjadi manusia yang berguna. Dia ingin membuat pasukan dan mengambil alih dunia, dan ketika Ziwei ditinggalkan sendirian Angel pun menariknya. Setelah Angel tahu ada yang gak beres dan mengikuti mereka ke tempat itu, dia pun mencoba melarikan diri bersama Ziwei, tetapi malah tertangkap. Oleh si gadis pun di bawah kendalinya si gadis smartphone, menyuruh Ziwei menyerang Angel dan melawan orang yang membantunya dalam pengejaran berikutnya. Angel dan Ziwei berakhir di dekat pagar dan terpojok oleh si gadis smartphone. Cewek pun akan mencekik Angel, dan Angel nggak punya pilihan selain melemparnya dari atas lantai 2. Namun, hal ini menyebabkan jantung Ziwei kembali normal. Ternyata Angel juga berusia 28 tahun hari ini. Dan dia juga mengenakan cincin yang sama seperti Ziwei dan sejak dia melempar Ziwei, dia merubah jiwa menjadi manusia dari suatu objek seperti yang terjadi dengan gadis smartphone, sabun, dan ikan emas, karena sebelumnya jiwa dianggap sebagai benda karena eksperimen si gadis smartphone.
Dan sekarang Ziwei tidak lagi di bawah kendali smartphone, dan si gadis smartphone semakin kehilangan akal sehatnya. Dia membuat barbel kecil untuk menyakiti mereka. Tetapi Angel menciptakan juga seorang pria dari barbel yang lebih besar untuk melawan serangan itu, dan pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh barbelnya Angel. Namun, si gadis smartphone menggunakan katana Jepang yang mengalahkan si barbel dalam waktu singkat sebagai pembalasan Angel, mengubah pedang gaul pedang ciri khas Cina untuk menjadi prajurit yang bisa mengimbangi kekuatan si gadis katana. Mereka pun terlibat dalam pertarungan sengit, di mana akhirnya kedua senjata itu menghilang bersama. Namun tiba-tiba baterai si gadis smartphone habis jiwa melihat charger yang mengisi daya si gadis smartphone, dan akhirnya Ziwei berlari ke sana dan mencabutnya. Hal itu mengubah si gadis smartphone kembali ke bentuk aslinya, dan akhirnya GW memenangkan pertarungan. Di akhir film cewek dan Angel berada di atas gedung dengan lampu-lampu kota yang terlihat indah. Mereka pun melepas cincin mereka dan memutuskan bahwa cincin itu terlalu berbahaya untuk dipakai. Dan di sini Ziwei meminta Angel untuk menjadi pacarnya dan ternyata Angel pun menerima perasaan Ziwei, dan filmnya pun berakhir. Sembari mereka berpegangan tangan, dan tamat.